Halo semuanya, di sini bersama Pak Widi. Pak Widi akan menerangkan tentang trigonometri kelas 10 bagian ke-20 mengenai pergeseran grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangan X. Oke, kita langsung ke pembahasannya dulu. Yang pertama, saya awali dengan garis tengah, amplitudo, periode, dan pergeseran sumbu Y. Diberikan persamaan trigonometri, Y sama dengan A sin BX min C tambah D atau Y sama dengan A kali cos B dalam kurung X min C tambah D. Nah, garis tengah adalah garis horizontal yang terletak di tengah nilai maksimum dan nilai minimum dari grafik tersebut. Nah, jadi garis tengah ini terletak di tengah kedua nilai, maksimum dan minimum. Garis tengah tentukan dengan Y garis tengah sama dengan maksimum tambah minimum bagi 2 atau sama dengan D. Jadi Y garis tengah juga sama dengan D, D yang di sini. Nah, amplitudo adalah jarak vertikal yang diukur dari garis tengah ke nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, amplitudo tentukan dengan A, nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan 2. Nah, jadi inilah amplitudonya. Periode adalah jarak horizontal yang sama antar nilai maksimum atau nilai minimum yang saling berurutan. Periode tentukan dengan T sama dengan 2pi per B. Jadi, B yang di sini akan menentukan nilai amplitudonya. Nah, kemudian di sini apa sih maksud nilai C? Oke. Pada kedua persamaan tersebut, jika C-nya lebih dari 0, maka sumbu Y akan bergeser ke kanan sejauh C satuan. Jika C kurang dari 0, maka sumbu Y akan bergeser ke kiri sejauh C satuan. Nah, sejauh ini kita baru menggambar grafik, sejauh ini telah disajikan grafik Y sama dengan sin X pada video yang sebelumnya, dan Y sama dengan cos X. Nah, di sini akan Pak Widi ambil satu contoh saja, misalnya yang ini. Di sini kita melihat bahwa Y sama dengan sin X dapat ditulis sebagai ini sama dengan 1 kali sin 1 dalam kurung X min 0 tambah 0. Nah, di sini Anda lihat bahwa A-nya itu sama dengan 1, artinya adalah, A-nya sama dengan 1, kemudian Y garis tengahnya itu kan sama dengan D. Nah, di sini D-nya adalah sama dengan 0. Jadi artinya garis tengah untuk Y sama dengan sin X adalah Y sama dengan 0. Dan karena A-nya sama dengan 1, maka amplitudonya atau jarak vertikal yang diukur dari Y sama dengan 0 adalah 1. Oke, nah kemudian periodenya atau B-nya adalah 1. Nah, artinya T-nya sama dengan 2pi. Nah, T sama dengan 2pi artinya adalah jarak horizontal yang sama antar nilai maksimum atau nilai minimum yang saling berurutan adalah 2pi. Oke. Kemudian demikian juga untuk Y sama dengan cos X. Oke. Berikutnya adalah contoh pergeseran grafik fungsi trigonometri. Grafik trigonometri dapat mengalami pergeseran. Karena mengalami pergeseran, maka fungsi trigonometrinya berubah menjadi seperti tadi di awal, Y sama dengan A kali sin dalam kurung B dalam kurung X min C kurung tutup tambah D. Pergeseran dari grafik Y sama dengan sin X, grafik Y sama dengan A kali cos dalam kurung B X min C tambah D. Pergeseran dari grafik Y sama dengan cos X, grafik Y sama dengan A kali tangen dalam kurung B X min C tambah D merupakan pergeseran dari grafik Y sama dengan tangen X. Nah,
Pada pembahasan kali ini akan dibahas contoh pergeseran grafik fungsi tersebut pada bidang kartesius. Nah, nantinya Anda bisa menggambar pada kertas milimeter blok. Nah, yang pertama, gambarkan grafik Y sama dengan gambarkan grafik Y sama dengan 2 kali sin 2X min pi per 3 tambah 2 untuk X dari 0 sampai dengan 2pi X anggota bilangan real. Oke, mengenai langkah-langkahnya akan disajikan sebagai berikut. Langkah pertama adalah Anda buat dulu persamaannya menjadi Y sama dengan 2 sin 2X min pi per 3 tambah 2 menjadi 2 kali sin dalam kurung 2 dalam kurung X min pi per 6 tambah 2. Langkah kedua adalah karena di sini A-nya sama dengan 2. Oke, di sini A-nya sama dengan 2. Dan di sini B-nya sama dengan 2. Maka berturut-turut adalah pada sumbu Y Anda buat jarak setengah satuan setiap 1 cm. Jadi dari 0 ke setengah ini jaraknya adalah 1 cm. Kemudian dari setengah ke 1 jaraknya adalah 1 cm. Oke. Kemudian dari 0 ke min setengah juga 1 cm. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sampai dengan titik di sini, yaitu titik 0,4. Titik di sini 0,4. Oke, berikutnya ini akan Pak Widi hapus dulu untuk yang sumbu. Oh ya, berikutnya adalah di sini karena B-nya sama dengan 2, maka untuk memudahkan pada sumbu X, buat jarak pi per 6 satuan setiap 2 cm. Jadi dari 0 ke pi per 6, ini sejauh 2 cm. Kemudian dari pi per 6 sampai dengan pi per 3 juga 2 cm. Nah, ulangi langkah tersebut sampai dengan nilai 2pi,0 di sini. Nah, supaya Anda mudah melihatnya, maka untuk nilai-nilai di sini yang Pak Widi beri pen akan Pak Widi hapus dulu. Langkah ketiga, di sini karena C-nya adalah pi per 6, C sama dengan pi per 6, yang lebih dari 0, maka sumbu Y digeser ke kanan sejauh pi per 6 satuan. Seperti ini gambarnya. Jadi Anda buat di milimeter blok, garis X sama dengan pi per 6, seperti ini. Nah, dan berilah nama garis X sama dengan pi per 6 ini sebagai X aksen. Inilah, maaf. Dan berilah garis X sama dengan pi per 6 ini sebagai Y aksen, seperti ini. Inilah langkah ketiga. Langkah yang keempat, di sini karena D-nya adalah 2, oke, ini D-nya sama dengan 2, maka Anda buat garis Y sama dengan 2 di kertas milimeter blok. Jadi, seperti ini. Nah, inilah garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 ini Anda beri nama sebagai garis X aksen.
Inilah garis X aksen. Inilah langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah sebagai berikut. Di sini kita melihat titik potong sumbu X aksen dan titik potong sumbu Y aksen ada di pi per 6,2. Nah, titik pi per 6,2 ini adalah titik 0,0 yang baru. Cukup Anda beri nama, misalnya adalah A1 sebagai berikut. Inilah langkah yang kelima. Langkah yang keenam adalah sebagai berikut. Di sini, karena B-nya sama dengan 2, maka periodenya adalah 2pi per 2 sama dengan pi radian. Artinya periode fungsi tersebut adalah pi. Nah, aplikasinya pada kertas milimeter blok adalah sebagai berikut. Jarak di sumbu X yang semula adalah 2 cm akan diperkecil menjadi setiap pi per 6 adalah 1 cm. Artinya adalah sebagai berikut. Di sini kita melihat sebelahnya A1 adalah pi per 6 radian. Jadi ini titik A, kita tandai dulu titik A. Kemudian kita beri nama sebagai berjarak pi per 6 dari A1, kemudian di sebelahnya pi per 6 berjarak 1 cm adalah pi per 3 sebagai berikut. Kita tandai dulu. Seperti ini. Kemudian sebelahnya pi per 3 adalah pi per 2 sebagai berikut. Kemudian sebelahnya pi per 2 adalah 2 pi per 3 sebagai berikut. Kemudian sebelahnya 2 pi per 3 adalah 5 pi per 6. Kita tandai dulu. Nah, kemudian sebelahnya 5 pi per 6 adalah pi. Oke. Kemudian sebelahnya pi adalah 7 pi per 6 radian. Kita tandai dulu. Nah, seperti ini. Kemudian sebelahnya 7 pi per 6 radian adalah 4 pi per 3 radian. Tandai sebagai berikut. Kemudian sebelahnya 4 pi per 3 adalah 3 pi per 2 radian. Kita tandai dulu. Nah, kemudian sebelahnya 3 pi per 2 radian adalah 5 pi per 3 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 5 pi per 3 radian adalah 11 pi per 6 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 11 pi per 6 radian adalah 2 pi radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 2 pi per 6, 2 pi radian adalah 13 pi per 6 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 13 pi per 6 radian adalah 7 pi per 3 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 7 pi per 3 radian adalah 5 pi per 2 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 5 pi per 2 radian adalah 8 pi per 3 radian. Kita tandai dulu.
Kemudian sebelahnya 8 pi per 3 radian adalah 17 pi per 6 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 17 pi per 6 radian adalah 3 pi radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 3 pi radian adalah 19 pi per 6 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 19 pi per 6 radian adalah 10 pi per 3 radian. Kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 10 pi per 3 radian, kita adalah 7 pi per 2 radian, kita tandai dulu. Kemudian sebelahnya 7 pi per 2 radian adalah 11 pi per 3 radian. Kita tandai dulu. Nah, inilah nilai-nilai yang sampai dengan 2pi pada sumbu X aksen yang baru, yaitu dari pi per 6 sampai dengan 11 pi per 3 radian. Perhatikan, yang warna biru ini masing-masing berjarak 1 cm. Oke, nah kemudian untuk yang ke kiri, kita masih memerlukan karena yang diminta adalah dari 0 sampai dengan 2pi. Maka sebagai berikut. Jadi sebelahnya A1 ini adalah min pi per 6 radian. Jaraknya pun masih sama, yaitu 1 cm juga. Oke, jadi sebagai berikut. Nah, ini min pi per 6 radian. Dan jarak dari min pi per 6 ke A1 adalah 1 cm. Kemudian di sebelah kirinya min pi per 6 radian adalah min pi per 3 radian. Kita tandai dulu. Oke, nah inilah langkah yang ke-6 untuk penggambaran grafik Y sama dengan 2 sin 2X min pi per 3 tambah 2. Langkah yang ke-7 adalah sebagai berikut. Di sini karena A-nya sama dengan 2, maka amplitudonya adalah 2. Nah, aplikasinya pada kertas milimeter blok adalah sebagai berikut. Semula di sumbu Y, kita menempatkan setiap jarak setengah adalah 1 cm. Nah, sekarang pada sumbu Y aksen, jaraknya diperkecil. Artinya menjadi 1/4 setiap 1 cm. Nah, ini Bapak akan yang menerapkan yang ke bawah dulu dari titik A1. Nah, di bawah A1 sekarang, ini bukanlah 0, min setengah yang baru, namun merupakan min 1/4 sebagai berikut. Kita tandai dulu. Jadi di sini, oke, jaraknya adalah 1/4 ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi min 1/4. Kemudian di bawahnya min 1/4, jaraknya juga 1/4, maka menjadi min setengah. Nah, sebagai berikut. Tandai dulu ini, kemudian menjadi min setengah, seperti ini. Kemudian di bawahnya min setengah adalah min 3/4, jaraknya masih sama, yaitu 1 cm. Kita tandai dulu, seperti ini. Kemudian min 3/4. Nah, kemudian di bawahnya min 3/4, jaraknya adalah 1/4, maka menjadi min 1. Jaraknya pun juga 1 cm. Jadi kita tandai dulu, seperti ini. Maka
maka menjadi min 1. Nah begini, inilah kalau yang ke bawah. Demikian juga untuk yang ke atas, dari titik A1 ke atas, ini akan berjarak 1/4 satuan, namun tetap 1 cm dengan penggaris Anda. Jadi sebagai berikut, tandai dulu. Ini titik yang baru, kemudian 1/4, kemudian di atas 1/4, berjarak 1/4 juga, tapi berjarak 1 cm dengan penggaris, maka menjadi setengah. Ini setengah, kemudian dari setengah berjarak 1/4 lagi, menjadi 3/4. Kemudian dari 3/4 naik ke atas 1/4 lagi, tandai dulu, menjadi 1. Nah, inilah langkah yang ketujuh pada proses penggambaran grafik ini. Perhatikan di langkah yang ketujuh, dari titik A1 ke bawah, jaraknya adalah 1/4, tapi tetap sama 1 cm. Kemudian dari min 1/4 ke min setengah, juga 1 cm. Kemudian dari min setengah ke min 3/4, ini 1/4 juga, tapi 1 cm. Dari min 3/4 ke min 1, 1/4, dan pada penggaris Anda tetap 1 cm. Demikian juga dari A1 ke 1/4, berjarak 1 cm juga. Kemudian dari 1/4 ke setengah, berjarak 1 cm juga. Dari setengah ke 3/4, berjarak 1/4 satuan dan 1 cm. Kemudian 3/4 ke 1, berjarak 1/4 satuan dan 1 cm. Inilah langkah yang ketujuh. Langkah ke-8 adalah kalau langkah yang ke-6 dan ke-7 sudah dilakukan, maka kita tandai titik-titik yang memudahkan pada penggambaran grafik Y sama dengan sin X. Tetapi sekarang fokus kita adalah kita akan menggambar grafik Y aksen sama dengan sin X aksen. Jadi fokus kita adalah pada sumbu Y aksen dan pada X aksen. Nah, sekarang perhatikan. Di sini pada grafik Y sama dengan sin X, nilai Y sama dengan setengah saat X-nya adalah pi/6. Nah, kita lakukan cara tersebut pada sumbu Y aksen dan X aksen. Nah, sebagai contoh berikut, di sini L1. Nah, di sini kita melihat bahwa L1, bahwa grafik Y aksen sama dengan sin X aksen akan menjadi setengah pada titik X aksen sama dengan pi/6. Jadi di sini L1 adalah pi/6, setengah. Kemudian berikutnya adalah pi/2, 1. Oke. Berikutnya adalah 5 pi/6, setengah lagi. Nah, berikutnya adalah pi, 0 di sini. Oke, sudah. Berikutnya adalah 7 pi/6, min setengah. Oke. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah 3 pi/2, min 1. Berikutnya adalah 11 pi/6, min setengah. Berikutnya adalah 2 pi, 0, sudah. Oke. Berikutnya adalah 13 pi/6, setengah. Ini. Nah, berikutnya adalah 5 pi/2, 1. Berikutnya adalah 17 pi/6, setengah. Ini. Berikutnya adalah 3 pi, 0, sudah. Berikutnya adalah 19 pi/6, min setengah di sini. Berikutnya adalah 7 pi/2, min 1 di sini.
Dan terakhir adalah ya 11 pi per 3, akar 3, min akar 3 per 2. Nah, di sini. Nah, untuk yang di sini tentu tidak bisa eksak kalau dengan penggaris, jadi cukup diperkirakan saja. Oke. Nah, ini baru yang di sebelah kanan sumbu Y aksen. Nah, sekarang untuk yang di sebelah kirinya adalah juga sama. Nah, untuk yang sebelah kirinya di sini karena sin dalam kurung min pi per 6 sama dengan min sin pi per 6, maka menjadi min pi per 6, min setengah sebagai berikut. Nah, kemudian untuk yang min pi per 3, ingat bahwa sin min pi per 3 adalah min sin pi per 3. Maka menjadi min pi per 3, min setengah akar 3 sebagai berikut. Nah, oke. Inilah langkah yang ke-8. Oke. Langkah ke-9 adalah sebagai berikut. Kalau titik yang membantu ini sudah Anda tandai seperti ini, maka sekarang hubungkan dari titik A2 sampai dengan titik W1. Namun perlu diingat bahwa untuk menghubungkannya, Anda tidak boleh menggunakan penggaris. Oke, kalau tidak menggunakan penggaris, maka jadinya adalah sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa grafiknya memang tidak lurus. Namun memang seperti itu jadinya. Grafik Y sama dengan 2, sin 2X min Pi per 3 tambah 2, ini bukanlah berupa garis lurus, bukan. Namun memang begini sketsanya. Seperti itu. Nah, inilah langkah yang ke-9. Langkah yang terakhir adalah tadi di titik Pi, 0 pada sumbu X aksen dapat Anda beri nama F, kemudian titik 2 Pi, 0 pada sumbu X aksen dapat Anda beri nama L, kemudian di titik 3 Pi, 0 pada sumbu X aksen dapat Anda beri nama R. Nah, sehingga semua titik yang berada di titik-titik yang berada di sumbu X aksen kecuali kecuali R, L dan F, A1 dapat Anda hapus pada kertas milimeter blok Anda. Jadi titik yang ini dapat dihapus, dihapus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penghapusan titik pada sumbu Y aksen. Ini Anda hapus. Sekarang sumbu X aksen titiknya dihapus semua lagi. Tanda pada titiknya maksud saya dihapus juga. Kecuali R, L, dan F. Nah, demikian juga untuk sumbunya ini dapat Anda hapus. Sumbu Y aksen
dihapus, kemudian sumbu eksaksen pun dihapus, serta nah misalkan bilangan-bilangan ini juga dapat Anda hapus, sorry. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini bahwa karena B-nya sama dengan 2, di sini karena B-nya sama dengan 2, maka periodenya adalah pi. Artinya jarak dari titik M1 ke titik S1 ini berjarak sejauh pi. Demikian juga dari titik P1 ke V1 juga sama dengan pi. Nah, tahunya dari mana? Sekarang perhatikan sebagai berikut. Di sini kita melihat bahwa titik absis di titik M1 di tengah-tengah antara pi per 3 sampai dengan pi. Sehingga kalau kita mau hitung adalah pi per 3 tambah pi per 2, kita kalikan dengan setengah, sehingga sama dengan setengah, kali 5 pi per 6, yang sama dengan 5 pi per 12. Nah, inilah absis dari titik M1. Lalu titik S1 di tengah-tengah antara 4 pi per 3 dengan 3 pi per 2. Dengan cara yang sama, setengah 4 pi per 3 tambah 3 pi per 2. Ini sama dengan setengah. Sini menjadi per 6. Ini 8 pi, kemudian 9 pi, sama dengan 17 pi per 12. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa jaraknya 17 pi per 12 kita kurangi dengan 5 pi per 12, kita ambil nilai mutlaknya. Sehingga menjadi 17 pi per 12 dikurang 5 pi per 12. Kita mutlak ini kan sama dengan mutlak 12 pi per 12. Nah, sama dengan pi. Nah, perhatikan di sini periodenya adalah pi. Lalu kalau Anda perhatikan lagi, oke, jadi ini periodenya adalah pi. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan lagi, nilai maksimum dari grafik Y sama dengan 2 sin 2X min pi per 3 ada di ordinat M1 dan S1. Maksimumnya adalah 4. Nah, di sini koordinat M1 adalah 5 pi per 12,4. Demikian juga S1, koordinatnya adalah 17 pi per 12,4. Nah, sekarang Anda perhatikan, di sini koordinat titik minimumnya adalah ada di P1. Nah, ini P1 antara 5 pi per 6 dengan pi, kalau kita mau hitung, absisnya adalah dengan cara yang sama, 5 pi per 6 tambah pi, kita kalikan dengan setengah, sehingga menjadi 11 pi per 12. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa koordinat P1 ada di 11 pi per 12,0. Nah, jadi nilai minimum dari grafik ini adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 4. Oke, inilah langkah terakhir dan juga sekaligus sedikit analisis dari grafik Y sama dengan 2 sin 2X min pi per 3 tambah 2. Berikutnya adalah penggambaran grafik Y sama dengan 2 cos dalam kurung X tambah pi per 3 min 1 X dari min pi per 3 sampai dengan 2 pi untuk X anggota bilangan real. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, beri jarak yang tetap untuk setiap angka di sumbu X dan untuk setiap angka di sumbu Y. Misalnya, setiap pi per 6 satuan pada sumbu X berjarak 2 cm.
Artinya dari 0 sampai dengan pi per 6 ini berjarak 2 cm. Kemudian dari pi per 6 sampai dengan pi per 3 berjarak 2 cm. Nah, ulangi langkah ini sampai dengan 2 pi radian. Jadi dari pi per 3 kemudian ditambahkan dengan pi per 6 lagi adalah pi per 2, jaraknya adalah 2 cm. Dan dari pi per 2 sampai dengan 2 pi per 3 berjarak 2 cm. Begitu seterusnya sampai dengan 2 pi. Nah, kemudian karena kita akan menggambar grafiknya dari mulai min pi per 3, maka ke kiri pun juga. Artinya dari 0 ke min pi per 6, ini pun juga berjarak 2 cm. Dan dari min pi per 6 sampai dengan min pi per 3 juga berjarak 2 cm. Nah, inilah nilai untuk sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya, misal setiap setengah satuan pada sumbu Y berjarak 1 cm. Artinya dari 0 ke setengah ini berjarak 1 cm. Kemudian dari setengah ditambahkan lagi setengah ke atas, ini pun juga berjarak 1 cm. Nah, untuk yang sampai ke atas, cukup sampai nilai 1 saja. Tetapi untuk yang ke bawah, ini Anda lakukan sampai dengan koordinat di 0, min 3. Artinya dari mulai 0 ke min 0,5 ini berjarak 1 cm. Kemudian dari min 0,5 dikurangi setengah lagi ke min 1 berjarak 1 cm. Demikian seterusnya sampai dengan min 3. Inilah langkah yang pertama. Nah, untuk memudahkan, maka setiap jarak yang ini akan Pak Widi hapus dulu. Langkah yang kedua, perhatikan sebagai berikut. Di sini, karena C-nya adalah min pi per 3, oke. C sama dengan min pi per 3, yang berarti kurang dari 0, maka sumbu Y akan digeser ke kiri sejauh pi per 3 satuan. Nah, jadi pada kertas milimeter blok, Anda gambar garis X sama dengan min pi per 3 sebagai berikut. Oke, ini garis X sama dengan min pi per 3, kemudian berilah nama, yaitu Y aksen sebagai berikut. Nah, inilah langkah yang kedua. Langkah ketiga adalah sebagai berikut. Di sini kita melihat bahwa D-nya ini adalah min 1. D sama dengan min 1. Nah, karena D-nya negatif, maka sumbu X-nya akan digeser ke bawah sejauh 1 satuan. Artinya, pada kertas milimeter blok Anda buat garis Y sama dengan min 1 sebagai berikut. Nah, seperti ini garisnya. Kemudian berilah nama X aksen. Inilah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah sebagai berikut. Di sini Anda perhatikan bahwa titik potong antara sumbu X aksen dan Y aksen berada di titik min pi per 3, min 1 pada sumbu X dan sumbu Y yang lama. Nah, titik tersebut
kita beri nama. Misalnya adalah titik P1. Inilah langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah sebagai berikut. Pada persamaannya, kita melihat Y sama dengan 2 cos dalam kurung X tambah Pi per 3 min 1. Nah, di sini karena B-nya sama dengan 1, maka jarak pada sumbu X aksen sama dengan jarak pada sumbu X. Sehingga karena P1 merupakan titik 0,0 yang baru, maka setiap pi per 6 akan berjarak 2 cm pada garis X aksen. Oh ya, sebelumnya garis X aksen ini adalah garis tengah dari persamaan yang akan kita gambar. Nah, kita kembali ke jaraknya, maka jaraknya adalah sebagai berikut. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah dari P1 ke titik yang baru adalah pi per 6, berjarak pi per 6. Kemudian berikutnya adalah yang ini, jaraknya juga 2 cm juga, berjaraknya juga pi per 6, tapi 2 cm, kemudian menjadi pi per 3, lalu 2 cm lagi, berjarak pi per 6 satuan, dan 2 cm. Oke, maka menjadi pi per 2, dan kemudian berjarak pi per 6 satuan lagi, sehingga menjadi 2 pi per 3, berjarak pi per 6 lagi, kemudian menjadi 5 pi per 6, berjarak pi per 6 lagi, kemudian menjadi pi, lalu berjarak pi per 6 lagi, lalu pi ditambahkan dengan pi per 6 adalah 7 pi per 6, kemudian 7 pi per 6, berjarak pi per 6 lagi, menjadi 4 pi per 3, kita tandai dulu, 4 pi per 3, kemudian berjarak pi per 6 satuan lagi, kita tandai dulu di sini, menjadi 3 pi per 2, kemudian berjarak pi per 6 lagi, kita tandai dulu di sini, jadi 5 pi per 3, kemudian berjarak pi per 6 lagi, 5 pi per 3 ditambahkan pi per 6 adalah 11 pi per 6, kemudian 11 pi per 6, berjarak pi per 6 lagi, kita tandai dulu, menjadi 2 pi, kemudian 2 pi, berjarak pi per 6 lagi, kita tandai dulu, menjadi 13 pi per 6, kemudian 13 pi per 6, berjarak pi per 6 lagi, kita tandai dulu, menjadi 14 pi per 6, atau 7 pi per 3. Nah, inilah langkah yang kelima. Jadi kita beri jarak pi per 6 satuan sejauh 2 cm untuk pada garis X aksennya. Berikutnya, langkah ke-6 adalah nilai-nilai pada garis Y aksen. Di sini karena A-nya sama dengan 2, maka jarak vertikalnya akan diperkecil menjadi 1/4 satuan setiap 1 cm. Sehingga kalau kita lihat untuk yang ke atas dari P1 sebagai berikut. Nah, ini kita tandai dulu. Jadi ini awalnya setengah senti menjadi, ini awalnya setengah satuan, sekarang menjadi 1/4 satuan, sehingga menjadi 1/4. Nah, kemudian kita naikkan 1 cm lagi. Oke, 1/4 satuan. Kita tandai dulu, menjadi setengah. Kita naikkan 1 cm lagi, 1/4 satuan, menjadi 3/4. Kita tandai dulu, 3/4. Kemudian naik 1 satuan lagi, kita tandai dulu, menjadi 1. Nah, untuk yang ke bawah, dari titik P1, kita turun 1 cm, 1/4 satuan,
sehingga menjadi min seperempat, kita tandai dulu, min seperempat. Kemudian turun 1 senti lagi, seperempat satuan, kita tandai dulu, menjadi min setengah. Kemudian turun 1 senti lagi, seperempat satuan, kita tandai dulu, menjadi min 3/4. Kemudian turun 1 senti lagi, seperempat satuan, tandai dulu, menjadi min 1. Nah, inilah langkah yang keenam, yaitu memberi nilai pada garis Y aksennya menjadi seperempat satuan setiap 1 senti. Langkah yang ketujuh adalah sebagai berikut. Anda bisa membuat titik-titik bantu seperti penggambaran grafik Y sama dengan cos X. Namun, sekarang fokus kita adalah pada garis X aksen dan garis Y aksen. Oke, nah sekarang titik bantu yang pertama sudah kita tandai, yaitu titik S di 0,1. Berikutnya adalah di titik pi per 3, setengah. Ingat, cos pi per 3 adalah setengah, kita tandai dulu. Nah, di sini misalnya, di sini titiknya. Kemudian berikutnya adalah pi per 2, 0. Ingat, cos pi per 2 adalah 0. Kita tandai. Nah, misalnya, oh sudah, sini S1. Berikutnya adalah 2pi per 3, min setengah. Ingat, cos 2pi per 3 atau cos 120 derajat adalah min setengah. Sehingga 2pi per 3, setengah, min setengah, sorry. Nah, berikutnya adalah pi, min 1. Ingat, cos pi atau cos 180 derajat adalah min 1, kita tandai. Nah, di sini berikutnya adalah 4pi per 3, min setengah. Ingat, cos 4pi per 3 adalah min setengah. Sehingga menjadi sebagai berikut. Kita tandai dulu. Nah, di sini misalnya berikutnya adalah cos 3pi per 2 radian atau cos 270 derajat adalah 0. Sudah ditandai, yaitu di J. Berikutnya adalah cos 4pi per 3 radian, cos 5pi per 3 radian atau cos 300 derajat adalah setengah. Kita tandai dulu. Nah, di sini misalnya berikutnya adalah cos 2pi atau cos 360 derajat adalah 1. Nah, di sini. Nah, karena yang diminta pada soal adalah sampai dengan nilai 2pi radian untuk sumbu X, maka kita perlu menentukan nilai dari cos 7pi per 3 radian pada sumbu pada garis X aksen. Sehingga cos 7pi per 3 radian adalah setengah, seperti ini. Nah, inilah nilainya. Oke, inilah langkah yang ketujuh. Langkah selanjutnya adalah, atau langkah yang ke-8 adalah, Anda bisa menghubungkan titik S sampai dengan titik F1, tapi penghubungannya adalah tidak menggunakan penggaris. Jadi seperti ini nanti jadinya. Nah, kira-kira beginilah sketsanya. Perhatikan, di sini sketsa yang dibuat bisa tidak mulus karena tangan pun ikut bergetar saat membuat sketsa grafik ini. Namun perlu diperhatikan bahwa saat mensketsa ini tidak boleh menggunakan penggaris karena grafiknya ini bukan berupa fungsi yang linear. Seperti itu. Inilah langkah ke-8. Langkah yang ke-9 adalah
Jika Anda sudah menghubungkan setiap titik dari S sampai dengan F1, maka titik-titik pada garis X aksen kecuali J dan S1 ini Anda hapus. Demikian juga titik pada garis Y aksen kecuali titik S ini Anda hapus. Oke. Jadi jika titik-titik tersebut dihapus, maka jadinya adalah sebagai berikut. Nah, inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos dalam kurung X tambah pi per 3 min 1 dari min pi per 3 sampai dengan 2 pi. Inilah sketsanya. Langkah selanjutnya adalah, mari kita sedikit menganalisis dari grafik yang sudah kita gambar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nilai maksimum adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 3. Kalau kita perhatikan, untuk amplitudonya itu adalah 1 atau Y max dikurangi dengan Y min dibagi dengan 2 yang sama dengan 1 dikurangi dengan min 3 dibagi dengan 2, ini sama dengan 2. Nah, ini membuktikan bahwa amplitudonya adalah sama-sama 2. Kemudian perhatikan, untuk periodenya, ingat, periode adalah jarak berurutan, jarak horizontal antara dua nilai maksimum atau dua nilai minimum yang saling berurutan. Nah, di sini karena kita baru menemukan dua nilai maksimum yang saling berurutan, yaitu pada apsis min pi per 3 dengan 5 pi per 3, maka jika dicari jaraknya, oke, menurut rumus jarak, yaitu T sama dengan nilai mutlak dari min pi per 3 dikurangi dengan 5 pi per 3, maka sama dengan nilai mutlak dari min 6 pi per 3. Yang sama dengan nilai mutlak dari min 2 pi atau sama dengan 2 pi. Nah, ini membuktikan tetap sama bahwa di sini karena B-nya sama dengan 1, maka sama dengan juga T sama dengan 2 pi per 1 yang sama dengan 2 pi. Nah, inilah contoh pergeseran dari grafik Y sama dengan cos X yang menjadi Y sama dengan 2 cos dalam kurung X tambah pi per 3 min 1. Oke. Berikutnya adalah penggambaran dari pergeseran grafik Y sama dengan tangan X, yaitu grafik fungsi Y sama dengan tangan dalam kurung X min pi per 4 tambah 2, X dari 0 sampai dengan 11 pi per 4, X adalah anggota bilangan real. Berikut langkah-langkahnya. Pada kasus ini, untuk memudahkan, berilah jarak kelipatan pi per 4 satuan yang tetap pada sumbu X dan jarak kelipatan satu satuan pada sumbu Y. Artinya, misal
dari 0 sampai dengan pi per 4. Oke, jaraknya adalah pi per 4 satuan. Nah, ini jaraknya adalah 2 cm. Oke, kemudian dari pi per 4 ditambahkan dengan pi per 4 lagi menjadi pi per 2 juga 2 cm. Lalu dari pi per 2 ditambahkan dengan pi per 4 menjadi 3 pi per 4, jaraknya juga 2 cm. Nah, ini pada sumbu X. Ingat, ini dalam kasus ini, kenapa? Karena di sini C-nya adalah pi per 4. Berikutnya, untuk sumbu Y, misal satu satuan berjarak 1 cm atau 1 cm. Jadi dari 0 ke atas ini sejauh 1 cm, kemudian dari 1 ke 2 juga 1 cm, lalu yang ke bawah dari 0 sampai dengan min 1 juga 1 cm, kemudian dari min 1 sampai dengan min 2 juga 1 cm. Nah, kemudian dari min 2 sampai dengan min 3 juga 1 cm. Nah, oh tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu. Oke, jadi Bapak ulangi, di sini cukup Anda beri cukup sampai dengan min 2 saja, cukup. Oke, ini Bapak hapus dulu. Nah, oke. Nah, inilah langkah yang pertama. Nah, untuk memudahkan Anda dalam melihat yang ada pen tabletnya ini, akan Bapak hapus dulu. Inilah langkah yang pertama. Langkah kedua. Di sini karena C-nya sama dengan pi per 4, ini C, adalah pi per 4 yang lebih dari 0, maka sumbu Y akan digeser ke kanan sejauh pi per 4 satuan. Jadi artinya pada kertas milimeter blok Anda buat garis X sama dengan pi per 4 sebagai berikut. Sorry. Dan setelah Anda buat garis ini, berilah nama Y aksen. Gini. Nah, inilah pergeseran garis sumbu Y ke kanan sejauh pi per 4, sehingga menjadi garis X sama dengan pi per 4, dan diberi nama Y aksen. Inilah langkah kedua. Nah, langkah ketiga. Pada grafik fungsinya, kita melihat di sini D-nya sama dengan 2. Jadi ini D, ini sama dengan 2. Karena 2 lebih dari 0, maka sumbu X ini Anda geser ke atas sejauh 2 satuan, sehingga pada kertas milimeter blok Anda buat garis Y sama dengan 2 sebagai berikut. Ini garis Y sama dengan 2, kemudian berilah nama X aksen. Nah, inilah langkah yang ketiga. Langkah yang keempat. Di sini kita melihat bahwa perpotongan antara garis X aksen dengan garis Y aksen adalah pada koordinat pi per 4, 2. Nah, pada sumbu X dan Y yang lama. Kita beri nama seperti ini. Misalkan namanya adalah titik C. Nah, inilah langkah yang keempat. Langkah kelima. Karena J adalah titik 0,0 yang baru, dan di sini pun kita melihat B-nya sama dengan 1, maka jarak pada sumbu X aksen, jarak pada garis X aksen sama dengan jarak pada sumbu X. Artinya
setiap pi per 4 satuan pada garis X aksen akan berjarak 2 cm. Sehingga kita tandai dulu sebelah kanannya J, kita tandai misalnya ini adalah berjarak pi per 4 satuan seperti ini. Kemudian sebelahnya pi per 4 berjarak pi per 4 lagi, kita tandai dulu adalah pi per 2. Kemudian sebelahnya pi per 2 berjarak pi per 4, tandai dulu menjadi 3 pi per 4. Kemudian sebelahnya 3 pi per 4 berjarak pi per 4 lagi menjadi pi, nah seperti ini. Kemudian sebelahnya pi berjarak pi per 4 lagi, kita tandai dulu menjadi 5 pi per 4. Kemudian sebelah 5 pi per 4 berjarak pi per 4 lagi, kita tandai dulu menjadi 3 pi per 2. Kemudian sebelah kanan 3 pi per 2 berjarak pi per 4 juga, kita tandai dulu menjadi 7 pi per 4. Kemudian sebelah kanan 7 pi per 4 berjarak pi per 4 lagi, kita tandai dulu menjadi 2 pi. Nah, kemudian sebelah kanan 2 pi berjarak pi per 4 lagi, kita tandai dulu seperti ini menjadi 9 pi per 4. Kemudian sebelah kanan 9 pi per 4 adalah berjarak pi per 4 lagi, kita tandai dulu misalnya ini menjadi 5 pi per 2. Kemudian karena yang diminta adalah dari titik 0 sampai dengan 11 pi per 4 untuk sumbu X yang lama, maka untuk yang ke kanan sudah cukup. Kemudian kita beralih ke yang ke kiri. Nah, ke kiri dari titik J berjarak pi per 4 ini menjadi, kita tandai dulu, misalnya yaitu yang ini, menjadi titik min pi per 4, 0 untuk koordinat X aksen, Y aksen. Nah, inilah langkah yang kelima. Langkah keenam. Karena A sama dengan 1, maka jarak bilangan di garis Y aksen sama dengan jarak bilangan di Y. Jadi, dari titik J ke atas akan berjarak 1 satuan 1 cm, demikian juga seterusnya, dan ke bawah pun juga akan berjarak 1 satuan 1 cm. Jadi kalau dibuat titiknya akan sebagai berikut. Kita tandai dulu yang ke atas seperti ini. Oke, ini 1. Kemudian yang ke bawah kita tandai dulu min 1. Nah, karena kita akan menggambar pergeseran grafik tangan X, maka cukuplah 2 nilai ini saja yang kita sketsakan. Inilah langkah yang ke-6. Langkah ke-7. Nah, sekarang fokus kita adalah pada garis X aksen dan pada garis Y aksen. Pada garis X aksen, kita buat asimtot tegaknya, yaitu garis X aksen sama dengan pi per 2 sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar lagi asimtot tegaknya, yaitu X aksen sama dengan 3 pi per 2 seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita gambar garis asimtot tegak, yaitu X aksen sama dengan 5 pi per 2 sebagai berikut. Nah, inilah langkah ke-7. Langkah ke-8. Buat titik-titik bantu seperti penggambaran grafik Y sama dengan tangan X, namun sekarang penggambaran kita adalah pada garis X aksen dan Y aksen. Sehingga pada
bidang X aksen Y aksen, kita akan menggambar grafik Y aksen sama dengan tangan X aksen. Nah, titik-titik bantunya adalah yang pertama, min pi per 4, 1. Sorry. Min pi per 4, min 1. Nah, ingat bahwa tangan min pi per 4 sama dengan min tangan pi per 4 sama dengan min 1. Sehingga inilah titik bantu pertamanya. Nah, di sini kita beri nama misalnya A2. Berikutnya adalah titik bantu J sudah, itu titik 0,0 yang baru. Kemudian berikutnya adalah titik pi per 4, 1. Oke, kita beri nama misalnya adalah si S. Nah, berikutnya adalah titik bantu T yang terletak pada koordinat 3 pi per 4, min 1 di sini. Nah, ini titik bantu T. Kemudian D1 sudah, pi, 0. Berikutnya adalah titik bantu U, 5 pi per 4, 1 di sini. Nah, berikutnya adalah titik bantu V yang terletak pada koordinat 7 pi per 4, min 1 di bawah. Nah, di sini titik bantu V. Kemudian H sudah pada titik 2 pi, 0. Kemudian berikutnya adalah titik bantu W di titik 9 pi per 4, 1 di sini. Nah, inilah langkah ke-8. Berikutnya, kalau setiap titik bantu sudah Anda gambar pada kertas milimeter blok, maka mari kita hubungkan titik-titik bantunya. Namun, cara menghubungkannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita hubungkan dulu, untuk memudahkan, kita hubungkan dulu A2 ke J, seperti ini. Nah, ini kita hubungkan dulu. Kemudian, kita hubungkan lagi dari J ke S, tapi ini sampai ke atas. Oke, nah berikutnya adalah kita hubungkan dari bawah sampai dengan T ke U seperti ini. Nah, kemudian di U itu pun juga masih naik ke atas. Kemudian berikutnya adalah kita hubungkan dari bawah sampai dengan melewati V, H, kemudian W sebagai berikut. Nah, inilah langkah yang ke-9. Berikutnya, mari kita analisis grafik yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita melihat bahwa pada grafik Y aksen sama dengan tangan X aksen tidak terdefinisi di X aksen sama dengan pi per 2. Maka untuk X aksen mendekati pi per 2 dari arah kiri, ini kita beri tanda panah ke atas. Nah, seperti ini. Nah, artinya adalah bahwa nilai dari Y aksen sama dengan tangan X aksen hanya akan semakin mendekati garis X aksen sama dengan pi per 2. Ini kalau X aksennya dari sebelah kiri. Demikian juga untuk X aksen dari kanan, artinya nilai-nilai yang lebih dari pi per 2, ini pun juga sama. Kita teruskan ke bawah, dan kita beri tanda panah ke bawah. Nah, seperti ini. Demikian juga untuk X aksen sama dengan 3 pi per 2, ini kita teruskan ke atas. Oke, dan kita beri tanda panah. Nah, demikian juga untuk X aksen yang mendekati 3 pi per 2 dari arah kanan, kita beri panah. Kita teruskan dulu ke bawah ini, dan kita beri panah ke bawah. Kemudian untuk X aksen sama dengan, untuk nilai X aksen mendekati 5 pi per 2 dari arah kiri, ini pun kita teruskan ke atas. Oke.
dan kita beri tanda panah begini. Artinya adalah bahwa grafik Y aksen sama dengan tangan X aksen hanya akan mendekati garis-garis yang putus-putus ini baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Jadi semakin mendekatinya, ini tidak akan pernah menyinggung, tapi hanya akan dekat, terus saja dekat. Begitu. Nah, sekarang perhatikan. Pada khusus untuk grafik Y aksen sama dengan tangan X aksen, karena nilai max dan nilai minimumnya tidak bisa ditentukan, maka amplitudo dan garis tengah juga tidak bisa ditentukan. Namun, di sini kita melihat bahwa setiap nilainya ini akan berulang sejauh pi radian. Oke. Saat saat X-nya sama, X aksennya sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 0. Saat X aksennya sama dengan pi, Y aksennya sama dengan 0. Dan saat X aksennya sama dengan 2pi, Y aksennya juga sama dengan 0. Nah, demikian juga saat X aksennya sama dengan pi per 4, Y aksennya sama dengan 1, dan saat X aksennya sama dengan 5pi per 4, jarak dari pi per 4 ke 5pi per 4 kan sama dengan pi. Y aksennya juga sama dengan 1. Demikian seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa periode dari grafik Y aksen sama dengan tangan X aksen adalah pi radian. Pi radian didapat dari mana? Dari perhitungan jarak atau bisa juga dengan cara perhitungan sebagai berikut. Di sini kita melihat B-nya adalah sama dengan 1, maka T-nya dirumuskan dengan pi per B yang sama dengan pi radian. Nah, jadi khusus untuk tangan, periodenya adalah pi per B atau pi radian. Nah, inilah langkah ke-10. Langkah ke-11. Nah, di langkah ke-11 ini, pada kertas milimeter blok Anda, marilah kita hapus semua nilai di titik di garis X aksen kecuali titik H, D1, dan J. Kita hapus dulu. Kemudian, mari kita hapus garis Y aksen dan titik 0,1 pada Y aksen dan titik 0,-1 pada Y aksen. Oke, ini kita hapus dulu garis Y aksen. Inilah sketsa grafik Y sama dengan tangan X min pi per 4 tambah 2. Nah, inilah pembahasan untuk contoh pergeseran grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangan X. Saya Pak Widi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.